Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, untuk melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berharap kabar Anda hari ini semua di dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Waktu terus bergulir dan kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami banyak pertolongan Tuhan yang sudah memimpin kita, menguatkan kita, bahkan memberkati hari-hari kita hingga pada hari ini. Kita dapat bersama-sama untuk datang kembali kepada Tuhan di dalam mengawali hari. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, kita tentu pernah mengalami satu situasi yang membuat kita lelah, putus asa, sebab apa yang kita upayakan ternyata nihil hasilnya. Situasi seperti ini tentu saja membuat hati dan pikiran kita menjadi tertekan. Para murid Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 21 ayat pertama hingga yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak Petrus. Sore itu ia mengambil inisiatif untuk mencari ikan. Dan hal ini diikuti oleh murid-murid yang lain. Lalu mereka pergi. Mereka naik perahu dan mulai mencari ikan. Namun semalaman mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Padahal mereka memiliki pengalaman sebagai seorang nelayan. Saya teringat ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk mengikutinya. Petrus pun meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus.
Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Kita bisa membaca itu dalam Matius 4 ayat 18 dan 19. Saudaraku, pengalaman di masa lalu tidak menjadi jaminan bagi mereka, dan kali ini mereka gagal total. Hingga menjelang siang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seekor ikan pun tidak. Tentu saja hal semacam ini bisa menimbulkan emosi, sebab sudah berusaha semalam-malaman, namun hasilnya zong. Saat seperti ini, Yesus hadir. Yesus tentu saja tahu apa yang sedang dirasakan oleh para muridnya. Namun para murid tidak mengetahui bahwa Yesus hadir. Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Dan mereka pun menebarkan jala itu. Lalu mukjizat terjadi. Mereka mendapatkan banyak ikan. Dan mereka tersadar. Mereka melihat bahwa Yesus ada di pantai. Segera mereka menghela perahu menuju pantai dan datang kepada Yesus. Pemandangan yang menarik adalah Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan bakar. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan dan memberikan kepada para muridnya. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, saya kagum melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan selalu ajaib dan menyentuh kepada inti permasalahan. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran para muridnya. Tuhan Yesus juga tahu apa yang sedang dirasakan oleh para muridnya. Kebangkitannya masih belum mengikis ketidakmengertian para murid, sehingga berulang kali Yesus menampakkan diri kepada mereka dan membukakan jalan pikiran, hati, perasaan mereka untuk semakin mengerti dan mengenal Dia. Yesus berkata, "Mari sarapanlah." Adalah sebuah sapaan yang menyegarkan jiwa yang lelah. Yesus adalah roti hidup yang memberikan kelegaan bagi mereka yang lapar akan kebenaran. Ia juga adalah air hidup yang memberi kesegaran bagi mereka yang haus akan kebenaran. Di tengah kelesuhan, Ia adalah gembala yang baik yang memimpin kawanan domba gembalaannya menuju ke padang rumput yang hijau. Di tengah banyaknya pergumulan, Yesus selalu memberi ketenangan. Saudaraku, di dalam perjalanan hidup ini, saya sendiri pernah merasakan saat-saat yang namanya kelimpahan rohani, yaitu bagaimana Tuhan nampak begitu dekat, begitu melimpah, begitu mengagumkan. Namun di sisi lain, ada saat-saat ketika Tuhan nampak sekali jauh dan amat sangat jauh. Ada saat-saat ketika doa-doa saya sepertinya membuahkan tanggapan yang baik, yang langsung dan nyata. Namun ada kalanya, ada saat-saat ketika doa-doa saya seperti tidak dijawab sama sekali. Bahkan terasa kosong. Namun saya belajar untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan sangat mengerti kondisi kita. Ia ada dan selalu ada. Kuasa Roh Kudus yang termaterai di dalam hidup kita adalah jaminan akan penyertaannya. Saudaraku, Tuhan itu setia dan berlimpah kasih rahmat-Nya. Dan bahkan saat-saat ketika kita merasa putus asa dan tidak sabar dan bahwa semua harapan serasa hilang, Tuhan datang kepada kita dan memanggil kita kembali ke dalam persekutuan dengannya. Dan yang luar biasa adalah bahwa Tuhan senantiasa memberi kelegaan. Jiwa yang dahaga pun
terpuaskan. Apakah hari ini Anda sedang merasakan zonk dalam hidup Anda? Mari kita datang kepada Tuhan dan dengarlah sabdanya. Marilah dan sarapanlah. Ambillah waktu untuk berdoa. Mohon belas kasihan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyapa kami dengan sapaan yang penuh kasih, dengan sapaan yang lemah lembut, yang selalu menguatkan kami untuk kami selalu melihat bahwa cara-Mu selalu ajaib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih jiwa kami yang lelah senantiasa terpuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami merasakan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus dalam hati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami. Kiranya kita semakin teguh di dalam iman percaya kita. Kita selalu mengharapkan belas kasihan Tuhan, bahwa Ia senantiasa memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melindungi, melingkupi kita sampai kedatangannya kedua kali. Amin.